Agama Hindu, disebut pula Hinduisme, merupakan agama dominan di Asia Selatan, terutama di India dan Nepal yang mengandung aneka ragam tradisi. Agama ini meliputi berbagai aliran di antaranya Saiwa, Vaisnava, dan Sakta, serta suatu pandangan luas akan hukum dan aturan tentang moralitas sehari-hari yang berdasar pada karma, dharma, dan norma kemasyarakatan. Agama Hindu cenderung seperti himpunan berbagai pandangan filosofis atau intelektual daripada seperangkat keyakinan yang baku dan seragam. Agama Hindu disebut sebagai agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini, dan umat Hindu menyebut agamanya sendiri sebagai Sanatana Dharma, artinya Dharma abadi atau jalan abadi yang melampaui asal mula manusia. Agama ini menyediakan kewajiban kekal untuk diikuti oleh seluruh umatnya tanpa memandang strata, kasta, atau sekte seperti kejujuran, kesucian, dan pengendalian diri. Agama Hindu di negara kita, Indonesia, berangkat dari pemikiran D.R.H. Crane. Dapat disimak bahwa bangsa Indonesia dilahirkan oleh nenek moyang yang religius, berbudaya, sesuai dengan zamannya. Hindu disebut-sebut sebagai agama tertua di dunia menurut penuturan sejarah, memiliki benang merah dengan keberadaan nenek moyang kita. Oleh karena panjangnya perjalanan yang dilalui, maka sangat wajar memiliki beraneka macam bentuk, sifat, dan ciri khas peninggalan kebudayaan yang dimilikinya, termasuk karya sastra. Lalu, apa kontribusi budaya Hindu Indonesia? Berdasarkan fakta-fakta sejarah Indonesia dengan peninggalan benda-benda budaya yang bernafaskan kehinduan dengan yang ada, dapat dinyatakan agama Hindu memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pembangunan pariwisata Indonesia menuju era global. Kesusastraan termasuk dalam kontribusi kebudayaan Hindu, di mana pada awalnya karya sastra ini ditulis di atas daun lontar yang bila dirusak selalu diperbaiki. Sejalan dengan kemajuan teknologi, kemudian diubah menggunakan kertas. Karya sastra ini bisa berbentuk puisi, kekawin, maupun prosa. Berikut karya sastra yang bercorak Hindu. Karya sastra yang terkenal di Bali yaitu karya sastra Calonarang. Calonarang termasuk kesusastraan kuno yang menggunakan bahasa Jawa Tengahan sehingga dapat dimasukkan ke dalam zaman Majapahit kedua. Kitab Calonarang ini menceritakan bahwa Calonarang adalah seorang janda penguasa ilmu hitam yang sering merusak hasil panen para petani dan menyebabkan datangnya penyakit. Ia mempunyai seseorang putri bernama Ratna Mengali yang meskipun cantik tidak dapat mendapatkan seorang suami karena orang-orang takut pada ibunya. Nanak warana cita wang adeg pepareng lawaning siruhipun seu. Ingat titiang aja bawas palung ratu. Nah cening prana cita bangun di dewa cening.
Karena kesulitan yang dihadapi putrinya, Calonarang marah dan ia pun berniat membalas dendam dengan menculik seorang gadis muda. Gadis tersebut ia bawa ke sebuah kuil untuk dikorbankan kepada Dewi Durga. Hari berikutnya, banjir besar melanda desa tersebut dan banyak orang meninggal dunia. Penyakit pun muncul. Raja Elrangga yang mengetahui hal tersebut kemudian meminta bantuan penasehatnya, Empu Baradah, untuk mengatasi permasalahan ini. Empu Baradah lalu mengirimkan seorang muridnya bernama Empu Bahula untuk dinikahkan kepada Ratna Mengali. Keduanya menikah besar-besaran dengan pesta yang berlangsung 7 hari 7 malam dan keadaan pun kembali normal. Calonarang mempunyai sebuah buku yang berisi ilmu-ilmu sihir. Pada suatu hari, buku ini berhasil ditemukan oleh Bahula yang menyerahkannya kepada Empu Baradah. Saat Calonarang mengetahui bahwa bukunya telah dicuri, ia menjadi marah dan memutuskan untuk melawan Empu Baradah. Tanpa bantuan Dewi Durga, Calonarang pun kalah. Sejak ia dikalahkan, desa tersebut pun aman dari ancaman ilmu hitam Calonarang. Adapun peninggalan sejarah yang ditinggalkan oleh Calonarang berupa artefak dan tapak tilas yang menjadi cagar budaya yang terdapat di Desa Mojokerto, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dari kita mempelajari karya sastra Calonarang tersebut, kita bisa mengambil sisi positif atau sebagai pandangan hidup agar kita tidak terjerumus ke dalam hal negatif. Bisa memilah mana baik dan mana yang tidak baik yang tidak boleh kita lakukan. Salah satunya adalah mempelajari ilmu hitam untuk membunuh orang yang tidak bersalah hanya karena sebuah dendam. Selain karya sastra, ada kontribusi budaya seperti tari dan tabuh yang memiliki ciri khas tersendiri dan saling berhubungan dengan agama Hindu.
Kita sebagai penerus agama Hindu sudah menjadi tugas kita untuk berkontribusi, mempelajari dan melindungi peninggalan kebudayaan Hindu berupa karya sastra, budaya, maupun cagar budaya agar tetap lestari sampai anak cucu kita dan bisa dikenal dalam cakupan luas mancanegara ataupun domestik. Jadi, banggalah kita menjadi agama Hindu Nusantara.